Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol santai sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu di 2024 nanti. Jadi teman-teman, kalau kita lihat banyak peristiwa yang terjadi belakangan ini, kita bisa melihat ya bahwasannya posisi Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin ini sepertinya saat ini lagi di atas angin ya, karena memang kalau kita lihat sepertinya kan memang persaingan di Pilpres 2024 nanti sebetulnya tampak ada dua kutub ya. Satu kutub yaitu Koalisi Perubahan, dan di seberang ada kutub yaitu dua perahu ya. Dua perahu yang mengusung keberlanjutan, artinya keberlanjutan daripada program-program pembangunan Presiden Joko Widodo yang sudah dimulai ya di eranya Presiden Joko Widodo kan. Nah, sekarang kita akhir-akhir ini memang kemudian dua perahu di seberang bergesekan, bahkan berbenturan keras ya. Yang sebetulnya nggak begitu tampak di permukaan, tapi sebetulnya udah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini kita udah bisa ngerti lah, analisanya udah bisa ngerti bahwasannya ini serius ya, ada benturan yang kuat dan sangat serius. Dan di satu sisi posisi ini memberikan keleluasaan memberikan opportunity, memberikan keberuntungan bagi pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, karena memang kemudian sorotan media massa ataupun kemudian serangan daripada influencer gitu kan, itu berkurang drastis, bahkan nyaris ya nihil saat ini untuk pasangan Amin atau pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Yang ada sekarang kan memang kemudian di media sosial serangan para influencer memang dari kedua kubu yang memang bergesekan di seberang gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang kesininya ketika ada dua kubu yang berseteru gitu kan, seperti yang saya ungkapkan gitu kan, seperti seorang pasangan suami istri atau pasangan kekasih gitu kan lagi berseteru gitu kan, tentunya yang akan diungkapkan ke publik pastinya hal-hal yang buruk gitu kan, hal-hal yang negatif tentang pasangannya gitu kan. Nah, ini pastinya akan berpengaruh ya teman-teman kepada para pemilih-pemilih yang netral, yang non partisan, non simpatisan. Pastinya mereka adalah orang-orang yang menggunakan intelektualitas mereka, menggunakan logika mereka, dan tidak menggunakan emosi mereka dalam melabuhkan pilihan mereka, baik pada Pilpres ataupun nanti di Pemilu 2024 nanti. Yang tentunya kalau kemudian banyak yang terkuak hal-hal yang bersifat buruk ataupun negatif dari dua perahu yang bergesekan, itu akan menambah keuntungan lagi ya dari posisi pasangan Amin, karena kemudian pastinya dari para pemilih netral kemungkinan besar kemudian pasti akan berpikir ulang gitu kan, dan kemudian pastinya larinya kemana, kemungkinan besar ke pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sedangkan di seberang suara terbelah yang jelas gitu kan. Walaupun akhir-akhir ini juga timbul kekhawatiran gitu kan kalau kemudian ada ketidaknetralan, masalah netralitas gitu kan, karena memang ada salah satu dari elemen kekuasaan yang salah satu anggota keluarganya ikut dalam kontestasi di Pilpres nanti ya gitu kan. Ada kekhawatiran ketidaknetralan ataupun kemudian ada masalah-masalah kekhawatiran tentang kecurangan ataupun apa ya, yang memang masih dalam dugaan, asumsi karena masih jauh gitu kan, tapi udah sangat kental sekali ya memang gitu kan. Walaupun kalau kita lihat sekarang pastinya kalaupun memang akan ada hal-hal seperti itu pun tampaknya akan susah gitu kan, karena memang saat ini kubunya ini ada tiga, dan yang mengawasi ini saat ini memang kemudian di seberang yang dulu saya pikir nakodanya satu, ternyata beda nakoda gitu kan. Tampaknya memang dari kubu Amin dan PDI Perjuangan juga memiliki kekhawatiran yang sama. Artinya nanti kalau
ada hal-hal yang dikhawatirkan seperti itu, pastinya juga akan susah gitu kan. Kalau memang betul-betul akan terjadi seperti itu, pastinya juga akan susah, karena yang mengontrol ini sekarang nggak cuman pasangan Amin atau Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar, juga pasangan daripada Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memang diusung oleh partai besar ya, partai yang memang senior, partai yang memang udah makan asam garamnya perpolitikan di Indonesia gitu kan. Pastinya kesininya juga kalau kemudian ada isu, ada kemudian ada apa cerita bahwasanya kemudian kemungkinan ada kerjasama antara pasangan Amin dan pasangan Gama gitu kan. Kalau bekerja sama bukan dimaksudkan berkoalisi ya tentunya teman-teman, karena memang antara pasangan Amin dan Gama ini kan udah beda ya, apa ideologinya juga udah agak berbeda gitu kan, frekuensinya kan. Kalau kita lihat pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar ini kan lebih, kalau Anies Baswedan sendiri ya nasionalis tapi lebih condong ke religius gitu kan. Seperti kita lihat kan memang sebagian besar pendukungnya juga ada yang dari Partai Keadilan gitu kan. Sedangkan di kubu Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD ini kan memang pure ya 100% nasionalis gitu kan. Dan dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 100% nasionalis gitu kan. Walaupun kemudian bergabung Profesor Mahfud MD nasionalis juga religius gitu kan. Nah kalau kita lihat memang kemudian ideologinya juga udah berbeda gitu kan, terus juga konsepnya juga berbeda, karena di sini satu konsepnya adalah konsep adanya perubahan, untuk perubahan-perubahan yang lebih baik bagi warga negara, warga negara dan masyarakat Indonesia. Di kubu Gama adalah keberlanjutan daripada program-program ataupun program-program pembangunan yang sudah dimulai di era Presiden Joko Widodo. Artinya memang ideologi juga berbeda, konsep yang diusung idenya juga berbeda, tapi kalau kita lihat dalam artian pastinya ini adalah dalam artian sepertinya mereka berdua ini memiliki kesamaan kekhawatiran gitu kan. Kalau kita lihat sama-sama dari Anies Baswedan juga sepertinya dari beberapa wawancara terakhir juga tampak ya kekhawatiran ataupun kalau terjadi kecurangan ataupun ketidaknetralitasan di pemilu nanti, di Pilpres 2024 nanti. Begitupun juga dari pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD juga sepertinya mengisyaratkan hal yang seperti itu. Artinya kemungkinan besar kalaupun ada kerjasama, yaitu adalah kerjasama untuk kemudian mengontrol gitu kan, mengawasi terhadap kemungkinan adanya ketidaknetralitasan dan juga kemungkinan adanya kecurangan di proses Pilpres nanti. Pastinya kerjasamanya mungkin kemungkinan besar itu ya teman-teman. Artinya memang saat ini sudah pastinya akan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Sama-sama merasa kemudian ya merasa khawatir lah gitu kan. Dan ini memang ketika terjalin kerjasama pastinya akan kecil kemungkinannya kalau memang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang berusaha melakukan hal yang dikhawatirkan tersebut gitu kan. Karena memang kalau kita lihat memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan partai yang senior gitu kan, udah makan asam garamnya perpolitikan di Indonesia gitu kan. Pastinya juga akan cermat, teliti gitu kan. Banyaklah pengalamannya pasti kalau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Kalau kita lihat sejarahnya kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga panjang ya, dulu ketika PDIP kemudian berseteru dengan PDI Suryadi sampai kemudian banyak korban gitu kan, bisa eksis sampai dengan sekarang. Artinya memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini bukan partai yang sembarangan, senior, dan memang udah makan asam garam perpolitikan di Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat kemungkinan kalaupun ada kekhawatiran tentang kecurangan, ketidaknetralitasan pihak-pihak tertentu, kalau saya yakin akan kecil kemungkinannya kalaupun memang kemudian ada yang kemudian oknum-oknum yang mungkin akan melakukan hal tersebut, kecil kemungkinannya. Karena sekarang memang kemudian ada dua kekuatan besar nih ya, satu pasangan Amin gitu kan yang
diusung oleh Koalisi Perubahan, dan kemudian ada koalisi yang dipimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mengawasi proses daripada Pilpres dan pemilu nanti di 2024. Jadi kemungkinannya sangat kecil Pak menurut saya. Dan bahkan juga kalau kemudian terjalin memang kesamaan seperti objek penderita itu kan, kalaupun nanti terjadi dua putaran gitu kan, kalau dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kan memang menyuarakan satu putaran, tapi kalau saya pikir itu sepertinya agak kecil kemungkinannya ya teman-teman, agak nggak masuk akal gitu kalau menurut saya sendiri, karena kalaupun itu didukung oleh survei-survei yang mungkin sekarang lagi banyak dilakukan, tapi kalau menurut saya sendiri, mungkin para pemirsa sendiri juga sepertinya agak susah ya teman-teman. Tapi kita bisa nyermati ini gitu kan, kalau kemudian kubunya ini sekarang berpisah. Kalau dulu kan satu kubu Anies Baswedan, di seberangnya ada kubu Ganjar Pranowo dan kubu Prabowo Subianto. Tampaknya sekarang nanti kubunya ini satu sisi kubunya Prabowo Subianto, di sini kubunya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini kan jadinya kan. Artinya kemungkinan teman-teman kalau kemudian terjadi dua putaran gitu kan, kalau yang menang kemudian Ganjar Pranowo kemudian bertemu dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka gitu kan, Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD, kemungkinan besar pemilihnya Amin pun pastinya akan melabuhkan pilihannya juga nanti akan ke pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ataupun nanti kalau kemudian yang bisa masuk ke putaran kedua adalah pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar bertemu dengan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan besar juga para pemilihnya, kalau mereka melakukan pilihannya pemilih daripada Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD, juga pastinya akan melakukan pilihannya juga ke Koalisi Perubahan gitu kan, Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Nah kita lihat itu nanti ya, karena memang kemudian kalau saat ini kan memang kutubnya jadi berubah posisinya. Kalau dulu Koalisi Perubahan, di seberang ada koalisi dari PDI Perjuangan, dan ada koalisi daripada Indonesia Bersatu ya gitu kan, Koalisi Indonesia Raya yang dipimpin Gerindra, Golkar, PAN gitu kan, dan beberapa partai yang lain gitu kan. Kalau sekarang ya berbalik gitu kan. Nah ini pastinya walaupun berbeda berbeda ideologi gitu kan, berbeda ide, tapi yang jelas ada kesamaan penderita gitu kan. Ya kalau kita lihat kemungkinan besar ini yang akan terjadi nanti, tapi kita lihat ya, karena memang masih panjang prosesnya. Ini sekarang bulan November, sebentar lagi Desember, masih aja kurang lebih 3 bulanan lagi untuk maju ke proses pemilu. Masih akan banyak hal-hal yang akan terjadi dalam 3 bulan terakhir ya. Kita akan lihat ya, sekarang banyak peristiwa-peristiwa yang betul-betul memang surprise untuk kita sendiri ya gitu kan. Yang jelas pastinya sebetulnya suhu perpolitikan udah memanas, tensinya juga udah meningkat. Di permukaan nggak nampak, tapi sebetulnya kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, semua sedulur-sedulur juga bisa memantaunya lewat media sosial. Tampaknya memang sudah sudah memanas ya tampaknya. Kita doakan aja bahwasannya nanti Pilpres dan pemilu di 2024 nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, berjalan dengan damai gitu kan, dan ya kita mendapatkan pemimpin pilihan yang memang betul-betul memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah yang akan menghadang bangsa dan negara kita ini di 2024. Karena memang sekarang dunia lagi nggak baik-baik aja. Di seberang di Eropa ada Rusia yang kemudian berseteru dengan Ukraina, di Mid East di Timur Tengah ada Palestina berseteru dengan Israel gitu kan, dan kemudian ada krisis ekonomi global gitu kan. Yang jelas memang tantangannya sangat besar. Siapapun yang memenangkan proses Pilpres nanti pastinya butuh kekuatan ekstra ya, butuh kekuatan ekstra untuk memberikan solusi-solusi yang terhadap masalah-masalah yang memang siap menghadang, sudah di depan mata ya 2024 nanti gitu kan. Nah, ini teman-teman kita harapkan memang proses
pilpres dan pemilu nanti berjalan dengan baik, tentrem, aman, damai gitu kan. Karena memang kalau kemudian terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, nah ini repot karena memang secara global kan memang lagi bermasalah perekonomian dunia ini kan. Kalau ditambah kemudian ada yang clash, gesekan, benturan, pastinya juga akan berakibat yang buruk terhadap perekonomian negara kita secara langsung ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, ini sekedar ulasan gitu kan, analisa saya. Kalau kemudian teman-teman di rumah punya analisa yang lain, silahkan teman-teman untuk komen gitu kan. Nggak lupa kita tetap seduluran ya, berusaha untuk menjaga suhu politik inilah gitu kan. Kalau kita lihat kan kadang-kadang para influencer ini, kita nggak tahu ya, di media sosial ya, makin menambah panas saja berita-beritanya gitu kan. Ya bebas sih, tapi kalau kita lihat ini kalau sampai kemudian ngipas-ngipasin panas juga, kalau sampai terjadi sesuatu gesekan ya yang susah kita semua ya, rakyat kecil, masyarakat gitu kan. Oleh karena itu saya juga kalau membuat obrolan-obrolan tentang perpolitikan ya, saya pikir yang adem gitu kan. Walaupun yang adem-adem biasanya juga nggak diminati oleh para penonton, pemirsa di rumah gitu, maunya yang panas-panas. Walaupun kadang kalau kemudian yang panas itu sampai timbul benturan, yang rugi, yang susah lah kita semua gitu kan. Oke gitu teman-teman, ini obrolan malam hari ini. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.